Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Banyak anak muda bertanya sama saya, Pak, saya ini pengen melangkah tapi saya takut, saya ragu-ragu, saya bingung, saya takut gagal, saya takut uang saya hilang, dan masih banyak jutaan alasan yang lain. Nah, saya sudah bahas di buku Success Before 30, ada 3 hal mengapa Anda sulit melakukan action, apa saja selain satu ini. Mengapa saya sulit action atau sulit take action? Setelah saya research, yang pertama adalah Anda belum menemukan alasan yang kuat kenapa saya harus action. Contoh, Pak, saya harus kerja cari duit sendiri. Ngapain? Orang tua saya masih kaya, orang tua saya masih bisa nyediain mobil, nyediain rumah, makan 1 hari 3 kali terpenuhi. Ngapain saya harus kerja sendiri? Setuju kan? Jadi artinya Anda mau dimotivasi kayak apapun, kalau Anda belum menemukan alasan yang kuat, Anda tidak pernah akan mau action. Kecuali, sorry to say, orang tua Anda tiba-tiba bangkrut. Maaf loh ya, bukan mendoakan ya. Atau tiba-tiba orang tua Anda meninggal, sehingga tidak ada yang melanjutkan usahanya atau pekerjaannya, jadi sumber gajinya berhenti. Dan itu sering terjadi. Ini saya doakan tidak ya, tapi artinya hal itu bisa terjadi. Sehingga Anda yang biasanya nyaman, punya penghasilan, punya uang saku, tiba-tiba gone. Jadi kalau ditanya kenapa Anda belum action, ya karena masih nyaman. Tapi sekarang ketika kenyamanannya dicabut, ya mau nggak mau action. Jelas ya? Jadi Anda harus temukan alasannya. Loh Pak, kalau semua kenyamanan ada Pak, kenapa saya tetap harus action? Cari reason lain. Contohnya mungkin saya nggak mau memanfaatkan duit orang tua. Saya mau cari duit sendiri. Saya mau nikah dengan duit sendiri. Saya mau buktikan kepada calon mertua saya punya uang sendiri. Nggak tergantung duit orang tua. Nah itu reason yang kuat. Jadi lebih kepada pride Anda, lebih pada gengsi Anda. Jadi reason yang kuat itu akan menentukan kenapa Anda bisa action atau tidak. Alasan kedua adalah kenapa saya belum action. Karena Anda belum menemukan tujuan. Anda nggak punya goals. Jadi kalau kalian hari ini mengerjakan sesuatu itu ada tujuannya, kalian akan mati-matian. Contohnya, kenapa saya harus olahraga? Oh ya, nggak perlu Pak. Saya badan masih bagus kok. Tubuh masih sehat kok. Badan masih kuat kok. Ngapain saya harus olahraga? Nah, ada orang merasa dia nggak perlu olahraga. Ngapain saya harus olahraga? Dia belum menemukan tujuan. Beda kalau dia udah merasa gemuk. Dokter udah vonis kalau saudara tidak olahraga, saudara akan resiko terkena jantung koroner. Dia mungkin shock langsung. Betul juga ya. Kemudian kolesterol saudara 400. Kalau saudara tidak olahraga sekarang juga, khawatirnya nanti terjadi penyempitan pembuluh darah jantung. Jantung tersumbat, bahaya. Akhirnya Anda akan merasa ketakutan, sehingga mulai besok Anda mulai berhati. Jadi ada goals dan tujuan yang jelas. Jadi kalau Anda nggak action, mau nggak mau pun harus akhirnya action. Karena tidak ada lagi yang namanya kenyamanan. Nah yang ketiga, kenapa Anda belum action? Karena Anda belum menemukan tujuan yang sifatnya mendesak. Atau keadaan memang belum terdesak, atau keadaan belum kepepet. Ini semua saya bahas dari halaman 42 ya. Jadi kalau Anda mau tahu korelasinya atau hubungannya dengan halaman yang lain, Anda harus tahu nyambung dengan kisah isi dari cerita buku ini. Kalau tidak, Anda nggak akan paham. Jadi dengan demikian, kalau ketika Anda secara reason dan alasan itu belum terdesak atau kepepet, memang akan sangat sulit membuat Anda action. Kembali ke cerita pertama, nyaman, rumah ada, mobil ada, ya kan, orang tua yang siapkan semua. Semuanya nggak terdesak, nggak kepepet. Beda kalau hari ini Anda punya semuanya, mau nggak mau Anda harus bekerja. Nah, anak-anak muda sekarang kenapa jadi kaum rebahan? Ya bersyukurlah. Karena mungkin orang tua Anda mampu membiayai Anda. Tapi kalau orang tua nggak mampu, sehingga Anda mau nggak mau harus fight dan bekerja. Kalau Anda bekerja, punya pekerjaan, mau nggak mau Anda akan langsung action. Dan tidak mungkin Anda kalau hari ini cuma bekerja, tapi kalau Anda tidak mempunyai satu goals dan tujuan, Anda pekerjaan pun tidak akan menjadi sebuah kesimpulan. Bagaimana Anda bisa melakukan segala sesuatu itu dengan cepat. Ya, ketika Anda mau melakukan segala sesuatu itu dengan cepat, karena Anda memang terdesak. Kalau kondisi terdesak, misalkan cicilan 1 bulan 5 juta, gaji 4 juta. Mau nggak mau Anda akan putar otak caranya gimana nutupin yang 1 juta kan gitu. Nah itulah sebabnya kenapa Anda belum kepepet. Ya, jadi cari cara kepepet. Cara menambah kepepet gimana? Beban. Naikkan cicilan untuk menabung. Anda harus target gitu loh. Waduh Pak, nanti kan saya nggak punya uang tunai, gimana caranya? Otak itu akan cari jalannya sendiri. Kalau Anda sudah kepepet, punya tanggungan gini, Anda akan memacu diri Anda untuk sukses sedini mungkin. Ya, selamat terapkan.
saya percaya Anda pasti langsung akan action dibandingkan lebih luar biasa dibandingkan sebelumnya. Sukses selalu, jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa.